Allah lakukan ini semua sampai nanti matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Allah sedang melakukan apa sekarang? Kalau kita gambarkan seorang manusia lagi menantikan yang dirindukannya, seorang ibu yang menunggu anaknya yang bertahun-tahun berpisah ingin ketemu. Dia sudah membentak tangannya, anakku kemarilah, anakku kemarilah, aku sangat rindu padamu. Berapa lama ibu itu menunggu kalau anak itu nggak datang-datang? Seharian? Nggak kuat. Mungkin setengah hari. Mungkin cuma sejam. Anakku kok nggak datang-datang? Setelah 1 jam sudah lepaskan. Ya ternyata anakku nggak datang. Nah Allah melakukan itu dari pagi sampai malam, menunggu hari hambaku, datanglah, aku tunggu engkau, datanglah kepadaku. Wahai pelaku dosa di malam hari, ini sudah siap, aku tunggu, datang kepadaku. Kembalilah ke pangkuanku, wahai hambaku yang berbuat dosa di siang hari. Tak ada yang datang. Masuklah waktu malam, Allah masih merentangkan kedua tangannya, wahai hamba, aku sudah tunggu kamu dari malam tadi. Sekarang sudah siang, sudah malam lagi, kok kamu belum datang? Tahu tidak? Sampai kapan Allah melakukan itu? Sampai nanti matahari terbit dari barat. Seharusnya manusia yang mengejar ampunan Allah. Allah tunggu, ya hambaku datanglah, ya hambaku datanglah, ya hamba. Aku akan sambut engkau walaupun berbuat dosa setinggi gunung, menumpuk sampai ke atap langit dunia. Datanglah yang ku datanglah, aku tunggu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita pakai logika kita, masa sih Allah yang menunggu kita? Harusnya kita yang datang. Taubat pada Allah. Kita siapa? Jadi sangat tidak pantas kalau kita katakan ini corona Allah ngasih kita, corona tentara Allah, corona. Allah saja sangat mencintai hambanya sampai begitu, merentangkan tangannya sampai kiamat, sampai terbit matahari dari barat. Seorang ibu yang berdarah-darah melahirkan anaknya,
merindukan datang anaknya pun tidak seperti itu. Tidak ada yang meletakkan tangan, anakku datanglah, anakku datanglah. Saking rindunya. Allah Azza wa Jalla rindu pada hambanya datang bertaubat sampai seperti itu. Jadi salah besar orang yang mengatakan Allah dendam kepada pelaku dosa, Allah murka. Tidak. Allah dendam ke pelaku dosa itu kalau dia sudah berbuat dosa bangga. Orang berbuat dosa wajar manusia, tapi sekali-sekali lalu dia langsung bertobat, nah Allah gembira. Bukan sok suci tidak mau bertobat. Jadi segeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah bertobat pada Tuhan kalian. Sari'u, segerakan diri, jangan ditunda-tunda. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, maka segera akan masuk surga. Arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, iddatil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Yang mau tanya silakan. Cukup 2 hadis. Dari pertanyaan kemarin yang belum dijawab. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita punya kesalahan waktu kecil, contohnya mengambil jambu orang di pohon, nah waktu dewasa bila teringat lalu kita ingin meminta maaf kepada orang itu, tapi orang itu sudah wafat, bagaimana? Kalau Anda waktu kecil itu belum balik, maka tinggal mengaku saja, nggak ada dosa. Dulu saya kecil pernah ngambil jambu di sini. Kepada siapa? Kepada keluarganya, yang diwarisnya anaknya atau istrinya atau siapa saja. Kalau sudah tidak ada sama sekali, tidak apa-apa, itu masih belum balik. Tapi kalau mencurinya itu waktu kecil sudah berarti di pandang dosa. Kalau di pandang dosa lalu kita ingin minta maaf, tak ketemu orangnya, sudah meninggal, cari ahli warisnya, minta maaf lah pada ahli warisnya, lalu gantikan kerugiannya. Kalau nggak ada untuk menggantinya, minta gitu. Tidak ketemu ahli warisnya semuanya, sekali orangnya nggak ketemu, ahli warisnya nggak ketemu, maka bersedekahlah, niatkan pahalanya untuk orang yang kita pernah rugikan, ya, dan berdoa mohonkan ampun atas dosa orang tersebut kepada Allah SWT. Ya Allah, ampuni dosa orang yang telah meninggal, yang jambunya pernah saya curi dulu. Setiap hari doakan orang tersebut. Kan berat kan kalau kesalahan bermanusia. Coba kalau kesalahannya ke Allah, dulu nggak sholat, tinggal istighfar, taubat, Allah ampuni pasti. Pokok pasti Ustaz bilang pasti. Kok Ustaz bisa pastikan? Kalau kita tidak memastikan Allah terima taubat, kita telah meragukan Allah Tawwab. Kalau kita tidak bisa memastikan Allah mengampuni dosa kita, berarti kita sudah meragukan Allah Ghafurun, Allah Ghaffarun. Saya ulangi, kalau kita setelah mohon ampun bertaubat tidak yakin dosa kita diampuni Allah, berarti kita meragukan Allah At-Tawwab, kita meragukan Allah Al-Ghafur, kita meragukan Allah Al-Ghaffar. Jadi yakinkan Allah memang telah ampuni dosa kita, karena kita yakin asma'uhu wa sifatuhu, sempurna sifat dan asma Allah. Ya, dosa saya diampuni apa enggak? Ya, itu pertanyaan yang tidak pantas kepada Allah. Silakan. Dari Zoom, dari ayahnya Siti Jahara. Dari ayah, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya jika kita tidak mengikuti fatwa ulama? Oh, kita tidak ikut fatwa ulama, boleh, asal kita lebih ulama dari. Sekarang pertanyaan, siapa kita, siapa ulama? Kalau kita tidak ikut fatwa ulama karena kita lebih ulama dari dia, silahkan.
Tapi kalau kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, lalu ulama berfatwa kita mau menentang, nggak boleh. Emang siapa kita? Ya. Jadi kalau yang menentang fatwa ulama itu adalah seorang ulama mujtahid yang lebih faqih, boleh. Dan dia sampaikan dalil penolakannya karena aturan Allah dan Rasul. Atau dengan jelas-jelas ulama yang berfatwa itu munafik, jelas munafiknya, baru kita boleh menentangnya. Tapi kalau dia tidak munafik, ulama ini bermusyawarah, mengeluarkan fatwa, maka harus kita patuhi. Kalau kita ingin menentangnya, naikkan kualitas kita dulu melebihi para ulama itu. Kalau kita sudah pasti melebihinya, boleh dengan dalil dan hujjah yang kuat, dalil-dalil yang sahih dan minimal hasan. Assalamualaikum. Ustaz misalnya pernah buat dosa lain, lalu lupa bertobat sampai saya lupa dosa tersebut. Untuk menghapus dosa itu saya bertobat dengan doa, ya Allah, ampunan maha luas, maka ampunkanlah aku seluruh dosaku. Apakah dosa tersebut diampuni Allah padahal tidak disebutkan perbuatannya? Iya, betul. Ya Allah, ampunlah semua dosa. Astagfirullahaladzim. Al-Azizul Ghafar. Apa? Min kulli dzambin wa min kulli dzambin. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin. Ya Allah, aku mohon ampun atas semua dosa. Mohon ampun seperti itu. Enggak disebutkan semua dosanya, enggak apa-apa. Ya. Yang perlu tahu tidak dosa apa itu manusia. Saya minta maaf ya pernah menggibah, memfitnah Anda. Kalau Allah minta ampun dosa. Jangan begini, ya Allah saya minta ampun semua dosa saya kecuali yang saya nyolong jamu dulu. Jangan pakai kecuali. Ya, semua dosa yang dilakukan dengan sadar ataupun tanpa ketahui. Ustaz ingin tanya, bagaimana jika kita mempunyai hutang kepada orang lain, tapi ketika kita ingin membayarnya, orang itu sudah pergi dan kita tidak menemukan orang yang sudah terjawab. Sama. Ya, dari Ummu Mazaya. Kalau Islam nanti ya sudah berdiri dan para nabi sekarang yang di penjara semua itu, apakah langsung dibebaskan atau bagaimana? Nabi-nabi yang ada itu ya dilihat kesalahannya. Kalau memang kesalahannya itu terkait dengan manusia, ya segera diproses. Tetap ditanyakan orang yang dia bersalah, gantikan kesalahannya, baru dibebaskan, segera dimaafkan. Dan orang itu disuruh bertobat. Kalau Nabi itu bersalah pada manusia. Kalau pada Allah Subhanahu wa taala pada masa lalu, ya maka disuruh bertaubat dan dibebaskan dalam pengawasan dan pembinaan dari negara. Kalau misalnya ada orang punya salah pada orang lain, tapi ketika orang itu ingin minta maaf, tapi dia tidak menemukannya, sama ya tadi ya, sama dengan tinggal tadi, kok sama semua itu tiga-tiga. Grandmaster. Warna merah dan warna hijau. Pertanyaannya, warna merahnya dulu. Kalau kita difitnah tapi kita udah maafin, ikhlas. Kalau orang yang fitnah kita nggak minta maaf, tapi kita maafin, dia nggak dosa kan Pak? Ya maafin saja dosa orang yang memfitnah kita. Ya tapi kalau ada yang menyatakan kita seperti itu, kita tinggal klarifikasi, saya tidak begitu. Orang itu telah memfitnah saya. Kalau kita sudah memaafkan, sampaikan kita sudah memaafkannya, supaya tidak menjadi beban ahli warisnya kalau orang itu meninggal. Ya. Sama kalau ada orang utang pada kita ingin melunaskannya, tidak menagihnya, omongkan kepada dirinya, utang kamu saya sudah lunaskan, enggak lunas. Kalau dia sudah tidak ada, bapakmu yang sudah utang pada saya sudah lunaskan. Sebutkan. Ustaz saya tidak mau sebutkan, takut riya. Ini perkara hablum minan nas, mesti saling ketahui dan ada akad di situ, hak orang ya. Jadi sebutkan hutangnya sudah saya lunaskan, saya anggap lunas. Misalnya Ajeng dan Ida tidak marahan, tapi diam-diaman banget, tidak bicara selama 1 bulan lebih, 1 bulan 20 hari, nggak marah tapi nggak ngomong-ngomong, sok pendiam dua-duanya. Dosa nggak? Nggak boleh, lebih dari 3 hari nggak boleh. Seorang muslim dengan muslim lainnya, ya
Saling marah itu paling lama durasinya 3 hari. Kalau enggak 3 hari bukan muslim namanya. Enggak saling sudah, tapi enggak ngomong sama aja itu masih ada di hati. Yang namanya memaafkan itu tidak ada lagi bekas di hati. Kalau masih ada itu pendendam, iblis. Ada nabi iblis. Ya, dendam pada Nabi Adam, padahal dia yang salah. Kapan? Sampai kiamat dendamnya. Karena itu la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim yang marahan, yang tidak tegur sabar melebihi 3 hari. Jadi kalau dalam 3 hari sudah haram, tidak muslim lagi. Ustaz, saya izin tanya, udah diizinkan. Tapi mohon maaf kalau pertanyaan sedikit merisihkan. Di bawah kabar ini kan katanya kalau kita mencuri, barang yang telah dicuri harus dikembalikan. Lalu bagaimana dengan orang yang telah mencuri suami atau istri orang lain? Mana ada mencuri istri orang? Mana ada mencuri istri orang, suami orang? Istrinya itu yang tidak dijaga oleh suaminya, atau suaminya itu yang tidak dijaga oleh istrinya. Bukan benda tak bergerak orang berakal. Bukan orang itu mencuri suaminya, dia yang tak mampu jaga suaminya. Bukan orang itu mencuri istrinya, dia yang tak mampu. Ya. Kalian ini kan masih santri kok katanya begitu. Ya, dari Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana dengan isi fatwa ulama saat ini terkait corona, terutama soal sholat berjamaah atau sholat Jumat? Bisakah Ustadz bahas poinnya ke umat agar umat juga teredukasi dengan isi fatwanya? Sudah kemarin kan itu. Fatwa ulama sholat Jumat di rumah termasuk sholat 5 waktu itu kita patuhi. Mematuhinya itu adalah hukum syarat. Apa dalil kita menentang? Pendapat Imam Syafi'i, barang siapa seorang muslim tidak sholat Jumat berturut-turut, ingat kalimatnya, biduni uzrin, tanpa uzur. Nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada corona, normal, dia nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, fahuwa kafir, maka dia kafir kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi gimana? Bukan 3 kali Jumat, malah sekali sholat wajib saja tidak sholat maka kafir. Dalil Imam Hanafi apa? Man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. As-sholat diartikan satu sholat. Kenapa? Jamaknya as-sholawat. Sekali dia sholat kafir. Nah, lebih pedes lagi tuh. Ya kan? Kalau Imam Hanafi. Nah, Imam Syafi'i lebih ringan. 3 kali Jumat berturut-turut tidak sholat ya kafir. Itu biduni uzrin, tanpa uzur. Lah kalau uzur bagaimana? Ya nggak kafir, tapi tetap sholat subuh. Kan saya sudah jawab, caranya 2 kan kemarin. Karena di masjid-masjid tidak sholat Jumat, maka di rumah masing-masing. Kalau terkumpul pendapat Imam Syafi'i 40 ya. Kalau kita lebih 40, maka kita sholat Jumat di pondok ini setiap Jumat. Jadi pondok pesantren Bait Qurani selama masa corona dan sebelumnya tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Semuanya sholat Jumat. Karena kita karantina lebih awal. Waktu awal isu pertama kali ada corona di Indonesia, maka Bait Qurani sudah mengambil langkah untuk semi karantina. Pas pertengahan, jadi tanggal 3 Maret informasi, lalu tanggal 21 kita sudah mulai semi karantina itu. Lalu pas 14 baru full karantina, tidak terima satupun yang masuk ke dalam pesantren dan yang pesantren tidak keluar sama sekali. Nah, jadi kalau Bait Qurani tidak pernah meninggalkan Jumat berjamaah. Pendapat Imam Syafi'i tadi kafir kalau tidak ada uzur. Nah, sekarang ada uzur. Jadi gini ya, cara berpikir dengan dalil itu pakai akal juga. Hujan lebat saja yang ancamannya basah doang, boleh sholat di rumah. Hujan lebat doang. Ya, bahkan lafaz sholatnya diganti dengan shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah masing-masing, ini hujan lebat. Bahkan alasan hujan lebat bisa menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Apalagi kalau uzurnya itu mengancam nyawa. Ini kan virus mengancam nyawa ini. Gak usah dipermasalahkan lagi lah tidak sholat Jumat sekarang ini.
Tidak sholat Jumatnya kita ke masjid karena corona ini, itu syariat. Justru yang melawan itu melanggar syariat. Kenapa? Karena tidak diketahui dan sulit dipastikan dari 500 jamaah sholat Jumat itu bahwa semuanya bebas dari corona. Nggak perlu banyak-banyak. Dari 500 jemaah yang sholat di masjid itu, satu saja kena corona, maka penyebarannya bisa ribuan orang. Karena ini lebih daripada uzur. Kalau Imam Syafi'i uzur itu ya hujan, ya sakit biasa. Nah ini yang mengancam nyawa. Karena corona ini diketahui lebih dahsyat daripada virus yang lain. Penyebarannya sangat cepat, kerusakan paru-parunya lebih dahsyat. Ditunjukkan orang kalau flu, penyakit asma, satu bagian di paru-parunya yang rusak, tapi mayoritas paru-parunya itu sehat. Corona ini dia menggigit semua paru-parunya itu, jadi mayoritas paru-parunya rusak semua. Sehingga orang yang sudah pernah kena corona positif, lama dirawat, lalu sembuh, itu kesembuhan itu pun hanya menyisakan setengah hidupnya. Kalau orang komunis kan begitu, yang ahli kedokteran tapi komunis, mestinya kalau sembuh itu dia hidup 20 tahun lagi, maka gara-gara corona maka sisa umurnya tinggal 10 tahun. Itu analisa kedokterannya. Lebih dahsyat ya. Jangan sok-sok saya ingin sholat Jumat ke masjid, apapun, mati sekalipun. Salah, jihadnya salah. Ya. Makanya karantina nggak selesai. Coba semuanya patuh semua, tidak keluar rumah satu pun. Maka cuma 14 hari. 14 hari cuma 2 kali Jumat, bukan 3 kali malah, ya kan? Semuanya sudah aman dan bebas terkendali. Tapi ngeyel, saya ingin ke masjid terus, saya ingin ke masjid. Padahal nggak ada corona, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba corona mau ke masjid. Ya, tolong sekali lagi ini ya, supaya benar-benar 14 hari kompak semuanya di rumah saja 14 hari. Kita minta pemerintah, Pak pemerintah, kami di rumah 14 hari kami di rumah saja. Tolong tinggali makan kami dijamin. Karena kami dikasih makannya, kami nggak keluar cari makan. Nah, pemerintah yang berkewajiban. Kata pemerintah, kami sudah krisis, nggak ada dana. Udah Pak pemerintah 40%, kami rakyat-rakyat yang ada sedikit harta bantu 60%-nya. Begitu. Nah, rakyat jangan bandel. Sebenarnya kalau tidak pulang mudik orang-orang dari Jakarta, Jabodetabek, tidak pulang kampung, cuma Jakarta doang yang ada coronanya. Nah sekarang 32 provinsi, hampir 34 provinsi ini semuanya kena corona. Gara-gara yang di Jabodetabek pulang kampung. Cukup di Jakarta aja. Dengar ini para perantau, bersabarlah nggak pulang kampung setahun ini. Tahun depan kita bisa mudik. Sekarang nggak usah mudik, cuma sekali doang seumur hidup nggak mudik, apa susahnya? Komunikasi gampang, pakai handphone, bisa video call. Bersabarlah di tempat Anda merantau ini. Gara-gara pulang mudik itulah penyebaran virus itu. Kasihan dokter-dokter. Kalau kita di Jakarta saja, Jabodetabek saja, kita menjaga diri, nggak apa-apa kita kelaparan sebentar, cuma 14 hari, daripada kelaparan 3 tahun, 5 tahun. Karena semakin menyebarnya corona, semakin, makanya pasar-pasar di daerah ditutup-tutup, nggak ada lagi. Kasihan daerah-daerah, mestinya orang daerah tidak kena corona, sekarang kena corona. Enak di Jakarta, walaupun Anda kena corona, baru ringan, baru sedang, di Jakarta dokternya lengkap. Semua ahli ada di Jakarta, spesialis ada di Jakarta, ahli paru, ahli pernapasan, ahli jantung, penuh Jakarta ini. Rumah sakit di Jakarta paling lengkap semuanya, alat sarananya paling lengkap, obat-obatan lengkap. Lah kalau sudah di kampung, di mana cari obatnya, di mana cari dokternya? Kalau tahu dokternya di kampung cuma satu doang, itulah satu-satunya mati pula kena corona. Misalnya, jadi itu larangan keluar kampung itu, larangan mudik itu hadis Nabi. Larangan mudik dari wilayah wabah itu hadis Nabi. Jadi lockdown itu hadis Nabi.
Apa kata Nabi? Idza sami'tum bi-ta'uni bi ardin, ya, fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar di sebuah negeri ada wabah, jangan masuk ke negeri itu. Ini kaidah pertamanya. Kalau dengar wabah di sebuah negeri, kita di luar, jangan masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha wa antum biha. Kalau terjadi wabah di sebuah negeri, kalian ada negeri itu, fala tadkhulu minha, maka jangan keluar dari negeri itu, kata Nabi. Larangan Nabi, jangan keluar dari negeri wabah. Larangan Nabi itu paling ringan makruh, paling beratnya haram. Karena al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Prinsip dari larangan Nabi menunjukkan haram. Cuma gak pulang kampung setahun ini aja pada repot. Biarlah kita yang di Jakarta ini menjadi epicentrum wabah. Zona merahnya cuma Jabodetabek saja. Jadi seluruh energi dokter, seluruh energi, semua biaya, semua terpusat di Jakarta saja untuk memberantas corona. Maka kompak semuanya, nggak pecah ke daerah semuanya. Kami tidak pulang kampung, kami di sini kena wabah. Kalian bantulah kami dengan doa-doa. Kiai-kiai daerah, pesantren daerah, semuanya berdoa untuk yang di Jakarta yang sedang corona. Kok Cina aja taat ya? Cina itu cuma Wuhan doang yang di lockdown, yang lain-lainnya di Wuhan itu tidak keluar-keluar. Sekarang sudah bersih katanya. Kalau sepakatlah kita semua tidak keluar, cukup 14 hari. Kenapa Pak Ustadz langsung ambil langkah lockdown pada pesantren? Padahal pemerintah belum nyuruh waktu itu. Belum nyuruh. 2 orang tanggal 3 Maret kena corona. Diumumkan oleh Pak Menteri Kesehatan kalau nggak salah. Langsung saya ambil langkah untuk santrinya semi lockdown waktu itu. Guru-gurunya mulai diinspeksi yang masuk. Udah harus pakai cuci tangan. Udah tanggal 14 Maret resmi semuanya. Pemerintah belum marah, saya sampaikan tulisan. Mohon kepada MUI untuk memfatwakan haramnya keluar, ya, dan meminta pemerintah, rekomendasi pemerintah untuk mengumumkan lockdown untuk wilayah Jakarta. Saya sudah kirim ke grup-grup itu, ada jejaknya, ada di handphone saya. Grup-grup, ayo kita dorong MUI memfatwakan haram keluar dari wilayah wabah dan meminta pemerintah untuk mengumumkan lockdown. Jakarta doang waktu itu. Coba kalau lockdown cuma Jakarta doang, 33 provinsi yang lain masih bisa. Oke, kami nggak bisa menjaga Jakarta, nggak apa-apa. Ini kebutuhan Jakarta masuk dari daerah-daerah, ya. Jadi tidak ada yang sampai seperti ini. Coba, cuma 14 hari doang. Misalnya lockdownnya tanggal 6 Maret, selesai lah tanggal 20 Maret. Kita sekarang tanggal 5 April udah biasa lagi yang kantor-kantor, yang sekolah-sekolah. Ini karena setengah taat, setengah bandel. Yang bandel lebih banyak. Hanya karena tidak pulang kampung sebentar doang. Gak apa-apa, Anda tidak pulang kampung lalu susah, Anda itu dianggap berjihad oleh agama ini. Ketika di wabah itu cuma duduk di rumah, tidur-tiduran di rumah, ngabisin waktu sambil murajaah baca Quran, cuma tidur saja dianggap jihad. Bayangkan, masa nggak mau? Di Palestina mereka harus angkat senjata, bertebaran darah, pecah anggota tubuhnya kena bom, baru jihad. Ya, entah bagaimana lagi bicara, itu terlambat ini. Jika orang yang mempunyai ikhlas, apakah masih ada kewajiban kita untuk membayarnya? Kalau sudah ikhlas, sudah. Orang yang punya uang mengikhlaskan, berarti tidak ada kewajiban membayar. Ini pertama, pertanyaan saya banyak sekali, tapi kecil-kecil pula tulisannya. Tadi kan Ustaz bilang kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu kafir. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau hari ini sholat Jumat ini, sholat 2 Jumat kemudian tidak sholat karena tidak ada uzur, dan 2 Jumat seterusnya juga sama, apakah kafir? Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat imam yang lain, bukan 2 Jumat, sekali sholat wajib aja enggak sholat, kafir. Nah ini kan pendapat paling ringan Imam Syafi'i, itu enggak berat. Itu kalau tidak ada uzur, enggak ada corona, enggak ada apa, lalu enggak sholat aja, nah, dengan sengajanya malah bangga enggak sholat,
Itu kalau pendapat imam lain langsung kafir. Imam Syafi'i ini lebih lembut, tunggu 35 dulu deh, ternyata nggak sholat baru kafir. Kalau imam lain sekali aja kafir udah. Imam Hanafi sekali nggak sholat kafir. Al-farqu bainal mu'mini wal kafir as-sholat. Perbedaan antara mukmin dan kafir as-sholat. Itu hadis Nabi. Ma bainana wa bainal kafir as-sholat, kata Nabi. Ma bainana wa bainal kafir, sesuatu yang membedakan kita antara kita dan orang kafir adalah sholat. Kalau sholat mukmin, kalau tidak kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ustaz, mohon maaf jelasin ayat ini. Apa yang maksudnya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dan kalau tidak salah satu penyebab dosa adalah mengerti hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan. Keinginannya apa? Tahu-tahu ya diberitakan sholat, hawa nafsunya enggak sholat. Berarti Tuhannya siapa? Hawa nafsu. Mestinya hawa nafsu itu jangan memperbudak kita, karena tempatkan hawa nafsu itu sebagai budak kita. Jadi hawa nafsu yang harus patuh pada kita. Jadi kitalah yang menjadi tuannya, hawa nafsu sebagai budak kita. Jangan kita jadi budak hawa nafsu. Apa tadi hawa nafsu? Keinginan. Keinginan itu ditahan, dikendalikan. Sekarang nih, santri ingin main handphone tiap hari, ingin nggak? Nah, disalurkan apa enggak? Kalau ada yang menyalurkannya, semuanya situs-situs dia buka, itu mempertuhankan hawa nafsu. Tapi kalau keinginan itu ada, itu normal. Tapi kalau ada keinginan kalian tahan, kalian kendalikan, nah itulah menjadikan hawa nafsu sebagai budak. Tapi kalau diperturutkan, hawa nafsu jadi tuannya, jadi Tuhannya. Tuh, ibad di Mesir, liburnya hari Jumat ya, itu setiap hari nggak boleh pakai handphone, baru nanti Jumat dikasih. Itu di Mesir loh, udah kuliah. Nah, dia ngatur diri sendiri. Nah, Mesir udah masuk sekarang ya. Termasuk keinginan untuk pulang mudik lagi. Ini yang pulang mudik tidak mampu menahan hawa nafsu ini sama itu. Jangan mudik masih. Yang larang bukan Ustadz Habib, bukan MUI. Yang melarang Nabi. Perhatikan, yang melarang mudik itu Nabi. Apa kata Nabi? Fala takhruju minha. Jangan keluar dari wilayah wabah. Dia keluar aja. Cuma kalau nggak ada yang keluar, kita ini fokus menangani corona di Jakarta saja. Seluruh dokter, nah jadi dokter-dokter ahli dari daerah datang ke Jakarta, bantu dokter di Jakarta. Semua pusatnya di Jakarta, nggak ada di daerah karena nggak ada yang pulang mudik ya kan. Nah, ahli dari Makassar ke Jakarta, ahli dari Sulawesi ke Jakarta, ahli dari Sumatera ke Jakarta, ahli dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ke Jakarta, ahli dokter-dokter, tolong bantu Jakarta. Semuanya sepakat bersatu, hanya fokus Jakarta, maka cuma 14 hari kita lockdown. Semua sarananya ke Jakarta, semua bisa malah terbalik sekarang di daerah-daerah dibantu dari Jakarta, dokternya semua akhirnya pecah konsentrasinya, malah wabahnya meledak di mana-mana. Ini yang salah ini dari awal menganggap lockdown ini kebijakan pemerintah. Lockdown itu perintah Nabi. Makanya kalau berbuat tanpa ilmu hasilnya kesalahan. Kalau suruh ngaji aja pada sepi, dangdut aja rame. Afwan Ustaz, misalnya kalau kita bersalah kepada Allah kita lupa, namun ketika ingat langsung taubat. Iya begitulah, Allah pasti ampuni langsung. Ya Allah, saya bertobat atas dosa yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Atubu ilaik. Saya bertobat kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada perbuatan atau dosa yang bisa membuat kita terhindar dari yaumul hisab? Perbuatan dosa yang terhindar, berjihad fisabilillah. Yang pertama, meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah, ya langsung. Yang kedua, ya mendapat syafaat Nabi, asy-syafa'atu bi ghairi hisab. Asy-syafa'atu
fi dukhulil jannati bighairi hisab. Fi dukhulil jannati bighairi hisab. Syafaat masuk surga tanpa hisab. Siapa dia? 70.000 orang. Ya, ketika Ukasha katakan, ya Rasul doakan saya. Rasul berkata, ya Ukasha fa anta minhum. Engkau masuk surga tanpa hisab. Gembira-gembira. Sahabatnya itu ya Rasul kepengen dong kayak Ukasha. Ya, sabaqaka Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha, enggak dapat. Tuh. Kok Ukasha yang dapat, yang lain enggak dapat? Ukasha adalah orang kalau ada amal baik dia paling duluan. Bukan nomor 2 ya, nomor 1. Jihad datang duluan. Salat sebelum yang lain duluan semua. Jadi ciri khas orang masuk surga tanpa hisab, amal solehnya lebih dulu dari yang lainnya. Bukan dia ikut-ikutan. Saya nanti ajarah kalau yang kakak kelas duluan baru saya. Kan saya pernah tawarin siapa yang mau jadi sukarelawan mengecek WC setiap hari ada genangan air, tolong nih. Nah kan ada yang nomor 1, nomor 2 kan? Nah saya tunjuk nomor 1, angkat tangan. Siapa yang sukarelawan untuk nyalain lampu nyamuk rutin setiap hari? Nah yang dulu angkat tangan. Itu tipikal Ukasha. Yang nomor 2 tidak dapat. Jadi Ukasha masuk surga tanpa hisab karena dia amal soleh nomor 1, nggak pernah nomor 2 apapun amal solehnya. Nah, kalau ada ingin masuk surga tanpa hisab tapi amal solehnya malas-malas, ikut orang lain. Entar aja dah, kalau ada yang lain saya baru ikut. Nah, masuk surganya dengan hisab yang berat. Ayo, ya. Jam berapa ini? Ini pertanyaan, coba to the point ya. Saya ini baca skripsi apa pertanyaan? Kecil-kecil, panjang pula. Ustaz misalnya ada perkumpulan orang, terus ada yang buat salah, ada yang ngingetin tapi nggak tahu gimana, sehingga kan pertanyaan begini gimana ya? Banyak ini ciri-ciri yang sebelum pilih. Banyak sekali jelasannya. Ada yang ngingetin bahwa dia salah tapi cara dia ngingetin salah. Terus orang yang dia ingetin nggak suka dan dia nyumpahin orang yang ingetin. Itu namanya tidak mau diberi, tidak mau ditegur. Kalau ditegur, saya bukan nggak mau ditegur, tapi cara dia menegur saya itu salah. Lah, kok dia ngatur cara negur dia? Setiap orang punya cara. Yang sering ngasih nasihat siapa? Ustadz kan? Ustadz ya, Ustadz. Saya sebenarnya bukan tidak mau diingatkan, tapi cara Ustadz itu salah. Bukan begitu, bukan Anda itu tidak mendikte cara Ustadz. Memang tiap Ustadz punya cara yang beda. Jangan paksakan A'agim berdakwah dengan cara Habib Rizik. Jangan paksakan Habib Rizik ceramah kayak A'agim. Ya kan? Setiap yang memberi nasihat punya cara dia, itulah. Kalau kalian senang dengan cara Agim, tiba-tiba diingatkan dengan cara Habib Rizik, nggak apa-apa. Jangan milah-milih. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Ustadz versi Agim. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Ustadz versi Habib Rizik. Nggak apa-apa. Setiap Ustadz bicara, nih Ustadz Habib punya cara yang berbeda. Kadang-kadang ada dengar dari luar orang tuanya, saya nggak senang anak saya digituin, masa diomel Ustadz. Ya memang saya omel. Hai anak-anakku sayang, saya ketika lihat kesalahan itu tidak menunda untuk mengingatkannya. Karena saya tidak menunda, kadang-kadang saya angkat suara keras. Saya ambil contoh satu. Siapa yang pernah ngambil sendal di bawah mobil Pak Widi? Saya lupa dulu. Pak Is ya? Mana Pak Is? Saya itu ada ceramah di Masjid Al-Falah. Jam 5 saya selesai kuliah di S3. Sebut S3 lagi jadi rias ya. Saya lagi kuliah di IKI. Akhirnya jam 5 saya belok ke Ben Hill untuk isi ceramah maghrib bisa. Entah kenapa harus saya belok kanan. Feeling saya langsung belok kiri. Ngebut saya ke pesantren ini. Tiba-tiba saya dapati mobil Pak Widi sedang mundur. Si Pak Is sendalnya, sendal apa? Bola? Sendalnya di bawah mobil. Di otaknya Pak Is, mobil itu berhenti ya? Ya Pak Is, dikirain berhenti ya mobilnya?
Padahal mobil sedang mundur. Dia ambil sendal, kepalanya dekat ban mobil. Tiba-tiba saya datang, motor saya ngebut langsung. Pak Is berhenti. Nah, kan spontan saya. Tiba-tiba mobil ngerem, Pak Is ambil sendal. Coba, apa yang bisa kalian bayangkan kalau seandainya Pak Is bersikeras, saya tidak terima dinasihatin begitu langsung otomatis. Tunggu kepala saya pecah dulu. Saya sering angkat suara tinggi itu spontan, bukan marah berlebihan. Karena saya tidak mau berikutnya. Kalau saya tunda, berikutnya apa? Tambah korban, ya kan? Nah kalau saya langsung saat itu juga, stoplah perbuatan itu saat itu. Jadi cara orang nasihati kita, jangan kita dikte, biarin aja. Saya terima, memang saya salah. Kok Ustadz dengan cara suara keras? Iya. Kalau Ustadz yang lain nggak keras, ya jangan samakan. Jangan samakan. Saya waktu SD dulu nggak dibilangin, saya langsung ditampar muka saya oleh kepala sekolah dulu. Nggak diomong-omongin kalau saya salah, langsung kena tampar. Sekarang saya bilang, Pak kepala sekolah, saya terima kasih dulu pernah menampar wajah saya. Tapi saya tidak ulangi berkali, nggak ada yang saya tampar. Ada yang saya tampar? Tukang kuburkan ya. Ini saya sumpahin kamu masuk neraka jahanam. Orang yang ingetin diam aja. Jadi yang diingatin malah lebih galak ya. Kamu sudah saya sumpahin kamu masuk neraka jahanam. Itu maaf lah ya, itu cara iblis begitu. Masa dia diingatkan kok dia nyumpahin orang itu neraka jahanam? Akhirnya Pak, terima kasih ya saudaraku, saya diingatkan. Ada pun cara dia ingat, nggak apa-apa, terserah, nggak apa-apa, kata-kata kasar nggak apa-apa. Mungkin dia datang dari Sunda, makanya sore kencang. Ada yang nama lembut, mungkin dia dari Medan. Ya, namanya aja si Hobi misalnya kan, apa Siregar, itu dari Sunda itu berarti. Udah panjang sekali ini belum selesai, panjang banget. Kecil-kecil lagi. Maksudnya udah dapat ya. Waktu pun habis. Kayaknya tema ini belum tuntas juga ini ya. Saya tidak mau saya tinggalkan karena ini terkait istighfar dan taubat ya. Nggak apa-apa lah sampai 4 kali 5 kali pertemuan. Ini udah pertemuan ketiga masih tema taubat. Nanti kepada Bapak Ibu yang ikut di rumah, tolonglah beli kitab Riyadhus Shalihin, nanti bisa ikutin dari rumah, lihat kitab. Ya, Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ya, Imam Nawawi ini kecilnya ini belajar terus, Bu. Bapak Ibu yang di rumah ketahuilah Imam Nawawi ini ulama yang sangat cerdas. Dari usia 8 tahun sudah belajar fikih semua mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Dia baca terus, kata pamannya, "Hei, Nawawi, hei." Nama aslinya itu Abu Zakaria, itu julukan juga Yahya ya. Yahya, kamu ini belajar mulu, sana main sana. Enggak mau, dipaksa-paksa pamannya main. Mau keluar dari pintu, pamannya melengos, dia muter lewat dapur masuk lagi ke kamar. Kadang-kadang dia muter ke jendela masuk kamar, baca kitab lagi, belajar lagi. Dipaksain pamannya main. Dipaksain, dia cari cara supaya bisa masuk kamar baca kitab lagi. Itu masih anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Pernah dikawal oleh papanya, pokoknya kamu main. Sampai lapangan ditungguin papanya, main. Teman-temannya pada main semua, dia ingin main tapi nangis. Kata temannya, kenapa kamu nangis? Saya dipaksa main, saya lagi belajar dipaksa main. Kalau anak sekarang gimana? Kenapa kamu nangis? Saya lagi main dipaksa belajar. Ini ulama besar. Materinya hitung ya. Seluruh dunia membahas kitab beliau ini. Seluruh dunia. Dan di Indonesia hampir semua masjid. Riyadhus Shalihin. Coba hitung materialnya, ilmu bermanfaatnya. Makanya bikin karya kalian supaya nanti terus. Ya Ustazah,
Dr. Nurikma ini karyanya banyak, buku-bukunya jadi amal jariah semua. Amin. Tapi sebagian dari saya itu inspirasinya. Yes. Masa nggak ada kerjasama? Pasti lah. Pondok ini ada karena beliau. Nggak mungkin kalau nggak kerjasama. Kita doakan yang sudah wafat dan juga Pak Deton ya, yang merupakan suami dari Ketua Komite Beki Besti yang wafat tadi pagi karena kecelakaan, yang lagi olahraga jatuh. Maka hati-hati ya, bisa fatal. Jangan ada perbulian di pondok. Dulu ada tayangan 3 orang lompat-lompat yang di pinggir dua-dua, apa namanya? Nanda kakinya jatuh, itu bisa. Jangan ada, jangan pernah ada. Jangan ada prank-prankan, ya. Jangan ada ngeprank-ngeprank. Jangan bercanda-canda terkait dengan keselamatan. Mainlah sewajarnya main, bercandalah sewajarnya bercanda, jangan berlebihan, ya. Nah, olahraga lah biasa. Main silat, jangan niat celakain orang. Jangan nendang kepala. Ya, terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لي Bapak Deton. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء والثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره خفة من خفار النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعل أهله من عبادك الصابرين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك المتقين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih anak sekalian. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah, minta ampun dan taubat atas semua dosa, karena Allah sangat senang dan cinta kepada hamba yang selalu bertobat. Ya, jangan tunggu ada dosa dulu bertobat setiap saat. Ya, dan doa jangan pernah bosan. Wah, semakin lama kalian berdoa, semakin mesra bersama Allah. Nanti besok akan ditambah lagi doa-doa ya yang kita amalkan sehari-hari. Terima kasih. Semoga Allah menjadikan kalian semua generasi ulama besar pada masa lalu. Tutup dengan kafarah majlis, diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan tersisa.